Sutra Tata yang menakjubkan, Sun Fasyang, episode 63, Bab 1 Pendahuluan. Bodhisatwa sebagai makhluk tercelahkan yang menuntun para makhluk. Dalam belajar dan melatih ajaran Buddha, hendaknya memasukkan ajaran ke dalam lubuk batin. Selanjutnya, dapat melestarikan ajaran Buddha pada dunia yang tak terhingga, supaya Dharma tidak lenyap dan mendukung terwujudnya usaha besar dari Bodhisatwa untuk menuntun para makhluk. Ini ingin mengatakan kepada semua orang bahwa kita dalam belajar dan melatih ajaran Buddha harus membina dan menyerap Dharma ke dalam hati kita yang terdalam. Saya senantiasa berkata, kita memiliki batin makhluk awam, namun setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Meskipun kita sekarang adalah makhluk awam, tetapi kita mampu mendengar Buddha Dharma. Buddha Dharma yang mendalam dan menakjubkan. Buddha Dharma dapat membersihkan batin manusia, mengubah dari makhluk awam menjadi makhluk suci. Makhluk awam dikarenakan batin mereka memiliki kerisauan dan kegelapan batin. Hanya dengan Dharma bagaikan air, baru dapat membersihkan kegelapan batin kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh menyerap Dharma ke dalam batin, hingga menyatu dengan sifat dasar kita. Sifat dasar kita juga dapat kembali pada sifat dasar yang mendalam. Jika bisa demikian, maka kita dapat menegakkan Buddha Dharma di dunia yang tak terhingga jumlahnya. Semua makhluk di dunia yang tak terhingga membutuhkan Buddha Dharma. Buddha Dharma adalah kebenaran sejati dari sifat manusia. Jika setiap orang tidak kembali pada kebenaran sejati dari sifat manusia dan tersesat, berarti telah terjebak ke dalam 6 alam kehidupan. 6 alam kehidupan sungguh penderitaan yang tak tertahankan. Hanya di alam manusia kita dapat mendengar Buddha Dharma, menggunakan tubuh ini untuk membina batin. Ini adalah keunggulan alam manusia. Jika kita tidak menggenggam kehidupan ini dengan baik, kita pun akan tersesat dan tidak dapat terlepas dari tumimbal lahir di 6 alam kehidupan. Jadi sekarang kita sudah belajar ajaran Buddha. Kita harus bertekad memasukkan ajaran Buddha Dharma ke dalam lubuk batin. Jika Dharma sudah masuk ke dalam batin kita yang terdalam, itu yang disebut menjernihkan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki. Dengan menjernihkan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki, kita dapat melestarikan ajaran Buddha pada dunia yang tak terhingga. Setelah kita mencapai pembebasan, kita masih harus kembali ke dunia saha. Karena makhluk hidup di dunia tak terhingga, membutuhkan Dharma untuk dituntun dan dibimbing. Oleh karena itu, melestarikan ajaran Buddha berarti menyebarkan Dharma ke dunia tak terhingga, agar Dharma tidak lenyap dan mendukung terwujudnya usaha besar dari Bodhisatwa untuk menuntun para makhluk. Artinya, kita harus melestarikan Dharma dengan baik, menyebarkannya dengan benar di dunia, sehingga silsilah Dharma tidak terputus, dan ajaran Dharma dapat terus berputar. Bukankah sebelumnya telah dikatakan bahwa memutar roda Dharma adalah hal yang harus dicapai oleh seorang Bodhisatwa dalam pelatihannya? Harus mencapai tingkat Anuttara Samyak Sambodhi, dan berada pada tahap tidak mundur, mencapai pencerahan sempurna tiada tara. Barulah dapat dengan suka membabalkan tanpa rintangan, dan memutar roda Dharma yang tidak mundur. Kemampuan berbicara Dharma dengan gembira, berarti mengembangkan dan menyebarkan ajaran Buddha. Ketika berhadapan dengan berbagai jenis makhluk hidup, dan kemampuan batin berbeda-beda, seseorang dapat menggunakan ajaran yang sesuai dengan masing-masing. Inilah yang disebut kebijaksanaan berbicara tanpa hambatan. Dengan memiliki kebijaksanaan tanpa hambatan ini, barulah seseorang dapat memutar roda Dharma. Bukan hanya memutar roda Dharma, tapi juga melakukan persembahan melalui tindakan, yaitu persembahan Dharma. Mereka telah memberikan persembahan kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga dan menanamkan segala akal kebajikan di hadapan para Buddha itu. Mereka selalu menerima pujian dari para Buddha itu. Sutra Tatai Bab 1 Pendahuluan. Kita harus senantiasa berada dalam keadaan batin yang selaras dengan Buddha. Selain mempersembahkan kepada Buddha dan menuntun makhluk hidup,
kita juga harus terus-menerus mengumpulkan kebajikan. Seorang bodhisatwa di atas berusaha mencapai jalan Buddha, dan di bawah menuntun serta membimbing makhluk hidup. Karena itu, untuk benar-benar mampu membimbing makhluk hidup, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hati seorang bodhisatwa sangat luas. Ia tidak henti-hentinya menolong dan menyelamatkan makhluk hidup. Beliau juga mengatakan bahwa dengan memanfaatkan kesempatan menolong makhluk hidup, seorang bodhisatwa sekaligus menyempurnakan kebijaksanaan dirinya sendiri. Ia pun sudah dijelaskan sebelumnya. Mereka melatih diri dengan keulas asihan dan memasuki kebijaksanaan Buddha dengan baik. Mereka telah memperoleh maha kebijaksanaan dan tiba di pantai seberang. Reputasi mereka terdengar di seluruh dunia-dunia yang tak terhingga, dan mereka dapat menuntun para makhluk sejumlah ratusan ribu tak terhingga. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Seorang bodhisatwa hendaknya mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara, sehingga dapat memutar roda dharma tanpa hambatan. Inilah yang disebut memasuki kebijaksanaan Buddha dengan baik. Dengan demikian, tiba di pantai seberang Buddha. Setelah itu, reputasi mereka terdengar di seluruh dunia. Inilah yang perlu kita pahami. Semakin luas langkah kita, semakin banyak yang kita lakukan. Dan semakin banyak pula jalinan jodoh yang kita jalin dengan semua makhluk, sehingga mendukung terwujudnya usaha besar dari bodhisatwa untuk menuntun para makhluk. Kita harus tanpa batas menapaki jalan di dunia ini, dimanapun kita berada, di kondisi apapun kita berada. Kita harus menanam berkah dan menjalin jalinan jodoh baik dengan semua makhluk. Inilah kesempatan untuk menuntun para makhluk. Dengan demikian, kita dapat mendukung usaha besar dari bodhisatwa untuk menuntun para makhluk. Inilah tujuan dari mempraktekkan dan menapaki jalan bodhisatwa, sehingga sangat banyak bodhisatwa. Reputasi mereka terdengar di seluruh dunia-dunia yang tak terhingga. Mereka dapat menuntun para makhluk sejumlah ratusan ribu tak terhingga. Yang dikatakan reputasi terdengar di seluruh dunia, maka mampu menopang dan menjaga dharma, sehingga dharma tidak lenyap. Jika kita senantiasa membuat orang-orang mendengar nama bodhisatwa, semua orang mengetahui bodhisatwa adalah seorang yang mempelajari ajaran Buddha, memegang teguh ajaran Dharma Sang Buddha. Tersebar luas di dunia. Bodhisatwa tentu saja ada di dunia. Di dunia tentu saja harus memiliki nama, sehingga reputasi mereka terdengar di seluruh dunia, dapat didengar oleh orang-orang di segala penjuru. Sebagai contoh, sebenarnya tidak tahu akan Dharma Sang Buddha. Juga masih banyak wilayah yang belum mendengar tentang bodhisatwa, seperti di Haiti. Di negara ini pada umumnya menganut agama Kristen. Akan tetapi, apakah ada yang menganut agama Buddha? Belum pernah mendengarnya. Meskipun belum pernah mendengar ajaran Buddha, bagaimana dia dapat mengetahui apa yang disebut dengan bodhisatwa? Dengan adanya jalinan jodoh ini, bencana besar di Haiti, gempa bumi, maka dengan adanya jalinan jodoh ini, insan suci Amerika masuk ke Haiti. Di tengah kelompok masyarakat yang menderita, tiada henti bersumbangsi bagi mereka. Penderitaan para makhluk benar-benar neraka di dunia. Relawan suci merasa tidak tega. Ini terus berputar, saling menggantikan tanpa berhenti atau beristirahat, sama seperti roda kereta. Demikian dari dekat menuju ke jauh. Mereka berkumpul di satu tempat dan kemudian pergi untuk membantu semua orang di sekitar itu. Bukan hanya memberikan mereka barang yang berwujud, agar mereka tahu bahwa ada sekelompok dari jauh, kita tidak mengenal mereka, memiliki warna kulit yang berbeda, dan juga berbahasa yang berbeda. Namun orang-orang ini mengapa bisa memasuki kondisi ini untuk bersumbangsi? Agar kita bisa memahaminya, maka kita harus menjelaskannya. Kita dari Amerika, organisasi kita berasal dari Taiwan. Organisasi ini adalah organisasi Buddhis. Apa itu Buddhisme? Di dalam ajaran Buddha ada sebutan bodhisatwa.
Bodhisattva adalah makhluk yang tersadarkan, yakni mereka telah menyadari dan memahami berbagai macam penderitaan di dunia, memahami ketidakkekalan di dunia, dan sebagainya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi atau kapan. Adanya sekelompok orang-orang yang memahami kondisi dunia, penampakannya, dan ekologinya. Mereka disebut sebagai bodhisattva. Ini merupakan pengajaran dari ajaran Buddha. Mereka pernah mempelajari, pernah mendengarkan, dan pernah memahami. Juga mempraktekkan jalan bodhisattva dalam tindakan nyata. Bersumbangsi di dunia ini sesuai dengan ajaran bodhisattva. Kekuatan cinta yang kita gunakan berasal dari Taiwan. Dari organisasi keagamaan ini, menggunakan metode tampil sesuai dengan akal kapasitas menerima mereka, dan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Setiap saat membabarkan Dharma kepada mereka, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jadi di Haiti, jika melihat sekelompok orang yang memakai baju seragam biru putih, mereka sudah tahu bahwa orang-orang ini adalah insan suci. Organisasi suci ini, orang-orangnya dinamakan sebagai bodhisattva. Bodhisattva adalah orang baik. Bodhisattva adalah orang yang menolong orang lain. Agama dari para bodhisattva adalah agama Buddha. Ini dinamakan sebagai tetap melestarikan, mampu melestarikan Dharma, supaya tidak lenyap. Ini berarti menggunakan tubuh untuk mengajarkan Dharma. Menggunakan tubuh untuk mengajarkan, menggunakan tindakan untuk menyebarluaskan ajaran Buddha, dan mendukung terwujudnya usaha besar dari bodhisattva untuk menuntun para makhluk. Ini berarti bisa disebut sebagai prinsip kebenaran dari pemberitaan atau pengumuman. Jika kita hanya terkurung di dalam hutan, hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, memahami Dharma Buddha, setelah paham lalu mau bagaimana? Lebih baik membiarkan Dharma ini diputar atau disebarkan ke seluruh dunia. Ini membuat Dharma Buddha tidak akan lenyap. Itu berarti membantu pencapaian bodhisattva. Bodhisattva harus saling bantu pencapaian. Inilah seharusnya dilakukan dan telah dilakukan. Tetap melestarikannya tanpa kenal mundur. Yang harus dilakukan, kita menjadi bodhisattva, belajar jalan bodhisattva, kita mesti harus masuk ke dalam kerumunan. Ini merupakan tugas mendasar kita, merupakan misi kita yang disebut seharusnya dilakukan, bukan hanya seharusnya dilakukan. Setiap orang masih harus memiliki tanggung jawab untuk tetap melestarikan, harus mengembangkan tanggung jawab terhadap misi ini. Harus tetap melestarikan Dharma Buddha ini. Membuat Dharma Buddha tidak lenyap dari alam manusia. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita. Jadi tidak peduli apakah seharusnya dilakukan dan telah dilakukan. Tetap melestarikannya tanpa kenal mundur. Nama mereka terkenal di dunia. Mereka mampu melestarikan Dharma supaya tidak lenyap dan mendukung terwujudnya usaha besar dari bodhisattva untuk menuntun para makhluk. Apa yang seharusnya dilakukan dan telah dilakukan, tetap melestarikannya tanpa kenal mundur. Di dalam Buddha Dharma, karena kita telah membangkitkan hati, dapat memperoleh satu kebajikan dan memegang dengan teguh, karena adalah Dharma bajik. Kita menggenggamnya dengan alat untuk selamanya, sehingga mengamalkan dengan tubuh dan pikiran, melestarikan Dharma tanpa mundur. Kelompok bodhisattva ini harus memiliki reputasi, karena reputasi mereka terdengar. Terdapat banyak bodhisattva. Berapa banyak? Pada persamuan puncak burung nasal, yakni persamuan Sutatatai, terdapat sangat banyak. Selain Arhat yang berjumlah puluhan ribuan, juga terdapat perkumpulan bhiksuni. Juga terdapat perkumpulan bodhisattva yang berjumlah 80.000 orang. Betapa besar ladang pelatihan itu. Coba Anda pikirkan, bodhisattva yang berjumlah 80.000, sangat banyak. Tentu saja harus memiliki perwakilan dari bodhisattva. Sebelumnya terdapat perwakilan biksu dan arhat. Sekarang juga sama, terdapat 80.000 bodhisattva. Juga harus terdapat bodhisattva yang mewakili reputasi tersebut. Nama mereka adalah Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Mahastama Prapta,
Bodhisattva Nityodukta, Bodhisattva Aneksipta Dula, Bodhisattva Ratnapani, Bodhisattva Baisajalaja, Bodhisattva Pradanasula, Bodhisattva Ratna Chandra, Bodhisattva Chandra Prabha, Bodhisattva Purna Chandra, Bodhisattva Mahavikramin, Bodhisattva Trailokya Vikramin, Bodhisattva Badra Palak, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Ratnakala, Bodhisattva Susatavaha, dan Bodhisattva Mahasattva. Lainnya seperti ini, sejumlah 80.000 orang. Sutra Tatai Bab 1 Pendahuluan. Di atas terdapat 18 bodhisattva yang hadir untuk mewakili 80.000 bodhisattva. Bodhisattva seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bodhisattva maksudnya adalah makhluk yang tercelahkan. Seorang makhluk yang tercelahkan di dunia ini. Sebutan lainnya adalah makhluk agung. Masih ingat? Kita sering mendengar makhluk agung berpakaian putih. Makhluk agung berpakaian putih, yaitu Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi nama lain dari Bodhisattva juga disebut dengan makhluk agung, atau disebut juga nama agung. Nama-nama para Bodhisattva ini sangat umum, atau dari pintu Dharma. Artinya, apapun ajaran atau metode yang mereka latih, nama mereka bisa diambil dari metode praktek tersebut. Atau nama itu dapat berasal dari praktek kebajikan mereka, atau berdasarkan dari ikrar pokok mereka. Oleh karena itu, setiap bodhisattva memiliki keahlian khusus mereka masing-masing. Pintu Dharma yang mereka pelajari dan praktekkan, dan dari pintu Dharma ini, nama mereka kemudian diberikan. Bodhisattva Manjusri, namanya diterjemahkan sebagai kebajikan menakjubkan. Karena memiliki kebajikan dari kebijaksanaan yang mendalam dan menakjubkan, adalah kebijaksanaan unggul. Kita juga mengetahui bahwa Bodhisattva Manjusri sesungguhnya telah mencapai kebudaan. Pada masa lampau, beliau bahkan menjadi guru bagi 7 Buddha. Kebijaksanaan beliau telah dicapai sejak tak terhitung kalpa yang lalu, terus-menerus menerima dan mempraktekkan ajaran. Fokus melatih kebijaksanaan, pintu Dharma kebijaksanaan. Karena itu, ketika kita belajar Buddha, tanpa kebijaksanaan, kita tidak akan mampu mencapai kesempurnaan. Sesungguhnya, Buddha telah mengajarkan kita bahwa setiap makhluk memiliki hakikat kebudaan. Kebijaksanaan makhluk hidup sejatinya setara dengan Buddha, hanya karena tertutupi oleh kegelapan batin. Kegelapan batin ini, bagaimana metode kita mengikis kegelapan batin dan bisa kembali mendapat kebijaksanaan? Tentu saja, dengan menggunakan kebijaksanaan, kita baru dapat menyingkirkan ketidaktahuan. Inilah prinsip sebuah lingkaran yang saling berkaitan. Setiap orang memiliki kebijaksanaan dalam hakikat dirinya, setara dengan kebijaksanaan Buddha. Ketidaktahuan itu harus disingkirkan dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, Bodhisattva Manjusri sebagai guru 7 Buddha juga disebut sebagai ibu kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaannya, beliau mampu menyebarkan ajaran Buddha ke seluruh dunia, membimbing semua makhluk untuk dapat lebih dalam memahami Dharma. Maka, Bodhisattva Manjusri adalah perwujudan kebijaksanaan agung, yaitu kebijaksanaan yang mendalam dan halus. Seorang yang memiliki kebijaksanaan agung juga merupakan seorang bodhisattva, sungguh langka, yang telah mencelahkan diri sendiri dan orang lain, sehingga praktek pencerahan menjadi sempurna, bahkan membimbing semua makhluk agar dapat mencapai alam kebudaan. Oleh karena itu, apabila kita sungguh-sungguh ingin mendalami kebijaksanaan, maka terhadap ajaran yang dibabarkan oleh Bodhisattva Manjusri, kita harus menerimanya dengan sepenuh hati dan mematuhinya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, Bodhisattva Manjusri, bila kita memahami kepribadiannya, sejak menempuh praktek pelatihan diri, telah mencapai pencapaian luhur, bahkan telah menyempurnakan dan membantu pencapaian 7 Buddha yang telah mencapai kebudaan. Singkatnya, para Buddha saling meneruskan Dharma,
lalu dengan penuh belas asih memutar kembali bahtera kebajikan untuk kembali hadir di dunia, membantu para Buddha dalam membimbing dan menyelamatkan makhluk hidup. Inilah kebajikan seorang bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus hendaknya setiap saat senantiasa bersungguh hati, menggunakan batin yang mendalam, serta masuk dan menghayati Dharma Buddha dengan sepenuh hati. Maka setiap orang hendaknya lebih bersungguh hati.